Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Pada video ini saya akan berbagi bagaimana tutor atau panduan pengisian nilai UKK atau uji kom pada Erapor SMK versi 2023-2024. Silakan disimak video ini sampai akhir. Sebelum kita mulai, akses untuk penilaian UKK ini berada di kepala program. Jadi silahkan hubungi admin Erapor untuk memberikan akses sebagai kepala program pada Erapor SMK Bapak Ibu. Kemudian silahkan Bapak Ibu kepala program untuk bisa login dengan menggunakan akunnya. Selanjutnya di sini yang pertama kali harus dilakukan adalah silakan untuk menuju referensi, kemudian pilih uji kompetensi keahlian. Nah, yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Program atau siapapun guru yang diberi akses sebagai Kepala Program di Erapor SMK ini untuk mengisi atau menambah referensi dengan cara klik di sini ada tambah data. Nah, di sini ada pilihan kompetensi keahlian apa yang ada di sekolah, tentunya ini hasil sinkronisasi dengan Dapodik. Kemudian pilih kurikulumnya apa, gitu. Misalnya perbankan, di sini akan muncul kurikulumnya adalah 2013 revisi. Tentunya ini hasil daripada sinkronisasi dengan data Dapodik. Nah, setelah ditambahkan, ya, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Ini hasil isian daripada kompetensi keahlian perbankan dan keuangan mikro. Kurikulumnya 2013 revisi. Kemudian nomor paket diisi dengan paket 2 UKK sesuai dengan pilihan paket yang memang sudah disediakan oleh kementerian, begitu. Kemudian diberi judul paket dalam bahasa Indonesia, layanan perbankan dan siklus akuntansi perbankan sederhana. Kemudian judul paket dalam bahasa Inggris. Silakan ini ditranslate saja menggunakan bahasa Inggris. Nah, di bawahnya ada kode unit dan nama unit kompetensi. Jadi tampilannya akan menjadi seperti begini. Ini dari mana? Dari hasil tambah data Bapak Ibu. Di sini ada nomor paketnya. Paket 2 UKK misalnya begitu tadi. Kemudian ini judul paket dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini judul paket dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini pilih statusnya aktif atau tidak aktif. Oke. Nah, kemudian nanti setelah mengisi ini tentunya akan ada isian. Ya, misalnya di sini saya edit, ya, pilihnya edit atau tambah unit, di sini ubah. Nah, nanti akan muncul isian seperti ini ketika kita akan menambah unit. Ya, atau misalnya setelah Bapak Ibu membuat atau menambah data paket soalnya atau paket uji komnya itu, selanjutnya yang dilakukan adalah klik aksi kemudian tambah unit. Nah, tentunya ini masih kosong ya formnya karena memang untuk menambah begitu. Kalau tadi memang sudah di entry ya unit-unit yang akan diujikan. Silakan isikan di sini kode unitnya, kemudian nama unit kompetensinya apa, kemudian simpan. Nah, tambah form ini untuk apa? Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang unit kompetensinya lebih daripada 5, kita bisa klik tambah form untuk menambah form isian ke bawah. Kira-kira jelas Bapak Ibu ya? Oke, itu tahapan yang pertama. Sekali lagi Bapak Ibu harus menambah data paket yang akan diujikan, termasuk unit kompetensinya. Kalau ini sudah final, ya sudah fix begitu, yang akan diujikan. Nah, di sini sebagai contoh saja desain grafika, teknik mekatronika, kemudian ada ATPH dan perbankan keuangan mikro. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah referensi, kemudian uji kompetensi keahlian untuk menyiapkan data paketnya.
Selanjutnya yang dilakukan adalah kita ke nilai UKK. Nah, di sini ada 2 poin, perencanaan dan penilaian. Untuk perencanaan ini kalau kita tambah data, tentunya Bapak Ibu ini masih kosong ya, karena memang belum menambahkan perencanaan penilaiannya. Nah, untuk menambahkan perencanaan penilaian, silakan klik tambah data. Kemudian di sini ada isian. Silahkan diisi tingkat kelasnya, misalnya 12, kemudian kelas 12 PKM 1, kemudian penguji internal ini akan muncul. Kalau misalnya tidak muncul penguji internalnya, berarti belum diberi akses oleh admin sebagai penguji internal. Maka silahkan hubungi admin untuk memberikan akses sebagai penguji internal. Ya, kalau sudah diberi akses, nanti akan muncul siapa-siapa saja di sini yang menguji internal. Misalnya ini kita pilih. Kemudian penguji eksternal ini juga sama. Ini ada form khusus isian yang nanti akan di-entry oleh admin sebagai penguji eksternal. Isiannya berupa template, bisa di-download template-nya oleh admin nanti. Kemudian jika sudah terupload, maka akan muncul juga di sini ya penguji eksternalnya siapa. Ini kita pilih ini, kemudian pilih paket kompetensi. Nah, kemudian di sini ada tanggal untuk sertifikat. Tentunya ini disesuaikan dengan pelaksanaan dan kebijakan di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, jika sudah selesai, ya, kemudian klik simpan. Gitu. Ya, karena di sini sudah ada, jadi saya tidak akan menyimpan. Nah, ini akan kita lihat detailnya. Layanan perbankan, penguji internalnya, penguji eksternalnya seperti ini. Kemudian ini nama peserta didiknya, ISN dan nilai. Oke, nilainya masih 0, belum di entry, masih di perencanaan. Selanjutnya, nah kalau di sini ada pertanyaan, nama penguji eksternalnya sama dengan penguji internalnya. Mungkin ini bagus ya, jadi ada error di aplikasinya, begitu kita abaikan saja. Yang jelas ketika klik aksi, kemudian detail, di sininya sudah benar penguji eksternalnya siapa, begitu sesuai dengan data yang telah diinputkan. Oke, berarti sudah selesai. Untuk akses data UKK ini, kita bisa asalkan login sebagai kepala program, kita juga bisa melihat program yang lain atau jurusan yang lain, begitu. Kita bisa melihat di sini ATPH. Jadi muncul satu database di sini, data paket kompetensi. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yang dilakukan adalah penilaian. Ya, nah di sini kita akan mengisi pilih paket baru di sini. Ini sesuai dengan Bapak Ibu sebagai kepala program apa, begitu. Ya, di sini desain grafika. Saya menggunakan akun jurusan atau kompetensi keahlian desain grafika, dan di sini akan muncul siswa-siswanya ya di desain grafika. Kemudian kita tinggal mengisikan nilainya berapa dari hasil ujian kompetensi keahlian UKK atau uji komit. Kita cukup mengisikan nilainya saja dalam bentuk angka. Adapun di sini kesimpulan dan nanti cetak sertifikat akan muncul setelah kita mengklik simpan. Ya. Ini saya belum bisa menyampaikan contohnya seperti apa karena dari jurusan belum mengentry data nilainya, begitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu proses penilaian UKK. Sekali lagi dari mulai mengisi referensi paket soalnya atau paket kompetensinya ya. Kemudian selanjutnya membuat perencanaan. Kemudian terakhir adalah baru mengentry nilai. Ya, cukup mudah. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu untuk menanyakan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga membantu, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.